1 Korintus 1 ayat 2, demikianlah firman Tuhan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi dari ayat tersebut memberikan pengertian bahwa kekudusan itu adalah status orang percaya Yesus. Jadi Paulus berkata, mereka yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak hanya diampuni, saudara, tetapi mereka diubahkan statusnya menjadi kudus. Wow, luar biasa. Jadi itu sebabnya berbicara tentang kekudusan menurut Alkitab bagi orang percaya Yesus adalah status orang Kristen, orang percaya Yesus. Jadi waktu saudara dan saya hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka pasti ada perubahan yang besar. Dan perubahan itu adalah apa? Perubahan status kita. Apa status kita? Kudus. Jadi supaya kita jelas begini, saudara. Ya, saudara jangan salah paham, saya menjelaskan ini saya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi supaya saudara mengerti status saudara dengan jelas, ya, ternyata menurut Alkitab, orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata itu orang berdosa. Sebab Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang belum terima Yesus, orang berdosa. Dan orang berdosa itu ada dua bagian. Orang berdosa melakukan perbuatan dosa, ada orang berdosa melakukan perbuatan baik. Ada enggak, saudara? Ada. Ada orang itu belum terima Tuhan Yesus, tetapi suka menolong, suka berbuat baik. Nah, tapi statusnya dia belum terima Tuhan Yesus, ya tetap orang berdosa. Alkitab yang berkata, bukan saya. Dan yang berikutnya apalagi? Orang yang sudah terima Yesus, orang benar. Dan orang benar itu juga ada dua bagian. Orang benar melakukan perbuatan yang benar, dan itu merupakan target Tuhan. Amin. Dan ada orang benar yang tidak melakukan perbuatan yang benar. Nah, hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati, kita sudah di dalam Tuhan, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, jadi ada banyak orang sudah di dalam Tuhan, tetapi di level tersebut. Jadi itu sebabnya saya mau katakan, akui bahwa kita itu kudus oleh karena apa? Oleh karena kita itu menerima Yesus. Menerima Tuhan Yesus. Ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ayat ini jelas. Alkitab berkata ya bahwa orang yang menerima Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang kudus. Jadi jangan terus kita itu berkata, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang tidak layak. Kalau terus kita berkata hal-hal seperti itu, saya berdosa, saya tidak layak, maka pada waktu iblis dengar perkataan kita bahwa kita ini orang berdosa, kita tidak layak, maka iblis bilang apa? Amin. Iblis akan bilang begitu, saudara. Jadi itu sebabnya jangan ragu dengan status kita. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini orang benar. Ya, memang iblis itu senantiasa membuat kita itu ragu akan status kita. Apalagi, saudara,
Saya mau katakan jangan terus menyetujui bahwa kita ini orang berdosa. Ya, mungkin saudara berkata gini, Pak, gimana Pak? Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Bapak tadi katakan, orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang benar. Tetapi saya sering gagal melakukan firman Tuhan. Bisa enggak saudara? Saudara dan saya gagal melakukan firman Tuhan? Bisa. Artinya apa? Ketika saudara dan saya gagal, kita harus mengakui. Kita harus segera bertobat. Kita harus segera minta ampun. Amin. Kita harus buat janji di hadapan Tuhan untuk memperbaiki. Dan bahkan kita harus libatkan Roh Kudus mampukan aku. Supaya aku tidak senantiasa gagal untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, begitu saudara. Sebab Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia di sini yaitu siapa? Allah. Allah itu setia dan adil. Sehingga apa? Ia yaitu Allah akan mengampuni segala dosa pelanggaran saudara dan saya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Jadi saya berdoa hari ini saudara menangkap kebenaran firman ini. Bahwa kekudusan itu adalah status bagi orang yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.